Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul mubtada'i wal khabari, ini adalah bab mubtada' dan khabar. Al-mubtada'u bermula mubtada', huwa ya dia mubtada', al-ismu adalah ism. Isim al-marfu'u yang dirafa'kan, al-ari yang sepi, anil awamilil lafdiyati sepi dari amil lafdiyah. Wal khabaru dan bermula khabar, huwa dia khabar, al-ismu adalah isim al-marfu'u yang dirafa'kan, al-musnadu ilaihi, al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada'. Nahwu qaulika seperti ucapanmu, Zaidun qaimun, bermula Zaid itu qaimun berdiri, wa Zaidani dan bermula dua orang Zaid itu qaimani berdiri dua-duanya, wa Zaiduna dan beberapa Zaid itu qaimuna berdiri semua. Wal mubtada'u dan bermula mubtada' qismani, ada dua macam, zahirun wa mudmarun. Pertama mubtada' zahir, wa mudmarun mubtada' dhamir. Fa zahiru adapun mubtada' zahir, ma itu adalah lafaz contoh taqaddama yang telah lalu, apa dzikruhu penyebutannya ma. Wal mudmaru adapun mubtada' dhamir, isna asyara itu ada 12, wahia dan dia, isna asyar itu ana wa nahnu dan nahnu, wa anta wa anti wa antuma dan antuma, wa antum dan antum, wa antunna dan antunna, wa huwa dan huwa, wa hiya dan hiya, wa huma dan huma, wa hum dan hum, wa hunna dan hunna. Nahwu qaulika semisal ucapanmu, ana qaimun bermula aku itu qaimun berdiri, wa nahnu qaimuna dan bermula kami itu qaimuna berdiri semua. Wa ma asbaha dan sesuatu asbah yang menyerupai apa ma dzalika akan contoh itu. Wal khabaru adapun khabar itu ismani ada dua macam, mufradun pertama khabar mufrad, wa ghairu mufradin dan khabar ghairu mufrad. Fal mufradu bermula khabar mufrad, nahwu Zaidun qaimun itu seperti Zaidun qaimun, bermula Zaid itu qaimun itu berdiri, qaimun ni khabar mufrad. Wa Zaidani qaimani bermula dua orang Zaid itu qaimani berdiri dua-duanya, qaimani khabar mufrad. Wa Zaiduna qaimuna bermula beberapa orang Zaid itu qaimuna berdiri semua. Wa ghairu mufradi bermula khabar ghair mufrad itu arba'atu asya'a, ada 4 macam. Al jarru wal majruru, yang pertama jar majrur, wal dzarfu yang kedua dzaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi 3 fi'il beserta fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khabari 4 mubtada' beserta khabarnya. Nahu qaulika seperti ucapanmu, Zaidun fid dari, bermula Zaid itu fid dari tetap ada dalam rumah, wa Zaidun dan bermula Zaid itu indaka ada di sisimu, wa Zaidun dan bermula Zaid itu qoma berdiri siapa, abuhu bapaknya Zaid, wa Zaidun dan bermula Zaid itu jariyatuhu bermula budaknya, budak perempuannya Zaid itu zahibatun pergi. Ini dua lafaz, maksud saya dua lafaz pokok yang ada dalam sebuah kalimat kalam dalam bahasa Arab. Harus ada mubtada khabar, kemarin harus ada fi'il fa'il. Fi'il fa'il kita singgung sedikit, sedikit yang kemarin, fi'il dan fa'il. Fi'il contoh qoma Zaidun, kalau yang berdiri si Hindun maka qomanya jadi qomat, harus disesuaikan. Panas qoma Zaidun, qomat Hindun. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il, jadi fa'il pasti setelah fi'il. Kalau kita balik Zaidun qoma maka pasti dia Zaidun, bukan fa'il lagi. Jadi fa'il harus letak setelah fi'il. Qomat Hindun fa'il. Fa'il selalu terletak setelah fi'il. Kalau kita balik Hindun qomat maka Hindun udah bukan fa'il lagi, tapi nanti jadinya mubtada. Nah, karena yang tadi disebutkan di situ mubtada itu adalah al-ismul marfu'ul ari, isim yang dibaca rafa yang tidak ada amil lafzi sebelumnya. Beda
Beda sama fa'il. Kalau fa'il ya isim yang dibaca rofa, tapi dia sebelumnya ada amil. Amil di sini adalah sesuatu yang membuat dia punya i'rab. Zaidun ini dirofakan oleh koma. Hindun dirofakan oleh komat. Ini artinya dia ada amil sebelumnya. Nah sekarang mubtada. Nah mubtada ini tidak ada amil apapun yang kelihatan atau amil lafzi yang kelihatan sebelumnya. Jadi tiba-tiba aja bunyi Zaidun koma misalnya, atau Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, Hindun qaimatun. Hindun mubtada, yang merupakan Hindun nggak kelihatan. Jadi tidak ada amil sebelumnya, tidak ada amil lafzi. Ini yang dimaksud tadi al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari, isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil. Sebelumnya tidak kelihatan ada amil lafzi. Beda sama fa'il. Kalau fa'il dia ada amilnya, yaitu fi'il. Ini perbedaan antara fi'il dengan fa'il. Qomat Hindun fil fa'il, qoma Zaidun fil fa'il. Kalau ini Zaidun qaimun, Hindun qaimatun, ini mubtada khobar. Nah kemudian ini antara mubtada dan khobar ini kesamaannya kadangkala khobar, kadangkala mubtada atau fa'il. Ini mubtada, saya singkat mim. Ini fa'il. Mubtada atau fa'il ini disebut sebagai musnad. Mubtada atau fa'il ini disebut sebagai musnad. Musnad. Nah, khobar dan fi'il disebut sebagai musnad ilaih sebenarnya. Khobar dan fi'il disebut sebagai musnad ilaih. Kira-kira ini yang paling cocok dengan subjek predikat. Subjek predikat. Jadi subjek itu apa? Subjek itu musnad. Predikat itu apa? Predikat itu musnad ilaih. Kadang-kala predikat itu musnad ilaih berbentuk fi'il seperti ini dalam bahasa Arab. Kadang-kala musnad ilaih atau predikat berbentuk seperti ini, khobar. Nah, dalam kalimat atau dalam kalam bahasa Arab, kalam Arab, ini yang pokok harus mengandung dua ini. Harus mengandung musnad dan musnad ilaih. Musnad bisa berupa mubtada atau fa'il. Nah, sedangkan musnad ilaihnya bisa berupa fi'il. Kalau fi'il fa'il berarti berupa fi'il. Kalau mubtada khobar, musnad ilaihnya adalah khobar. Dua ini harus ada dalam kalimat. Kalimat nggak mungkin hanya terdiri dari satu kata. Pasti dia terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Sampai-sampai yang kelihatannya cuma satu kata itu sebenarnya ada dua. Contoh misalnya ada kata-kata sholli, sholatlah, kan cuma satu kata. Di situ sebenarnya ada musnad dan ada musnad ilaih. Musnad ilaihnya itu apa? Musnad ilaihnya adalah sholat. Musnadnya apa? Anta, domir mustatir wujud, domir yang wajib disimpan yang ada pada fil amar. Fil amar itu sholli itu ada domirnya. Domirnya domir anta. Sholli maksudnya sholli anta, walaupun nggak boleh dimunculkan. Jadi tetap meskipun kelihatannya cuma satu kata, tetap dia ada musnad dan musnad ilaih. Musnad itu subjek, musnad ilaih predikat. Kalau dalam kata contoh sholli tadi, sholli sholatnya ini yang namanya predikat. Engkau ini yang namanya subjek. Perintah yang diperintahnya engkau yang namanya subjek. Nah, masuk ke pembahasan mubtada khobar. Mubtada khobar ini, contoh ini yang sudah kita tulis di sini, yang sudah kita bahas tadi di awal, Zaidun qaimun, Hindun qaimatun. Lagi misalnya khobar harus menyesuaikan mubtada. Kita lihat contoh ini, kalau mubtadanya mudzakkar mufrad, maka khobar harus mudzakkar mufrad. Mubtadanya muannas mufrad, maka khobarnya harus muannas mufrad. Nah, saya bandingkan begini. Az-Zaidani, mubtadanya dua orang, maka khobarnya harus qaiman, dua orang juga. Jadi tasniyah mudzakkar. Lagi Al-Hindani, dua orang Hindun, maka harus muannas tasniyah qaimatani. Al-Hindani qaimatani. Ini kalau dua. Jadi khobar harus menyesuaikan mubtada dalam segi mufrad, tasniyah, jamak, dan juga dalam segi muannas mudzakarnya. Lagi perbandingannya begini. Beberapa orang Zaid, az-Zaiduna, beberapa orang Zaid, maka khobarnya harus menyesuaikan.
Az-zaiduna qaimuna. Qaimuna. Kalau al-hindatu, beberapa orang Hindun, al-hindatu qaimatun. Nah, ini khobar harus menyesuaikan mubtada'nya. Dalam segi mufrad mudzakkar, dalam segi mufrad tasniyah jamak, dan dalam segi mudzakkar muannas. Khobar harus menyesuaikan mubtada'. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, mubtada al-ismul marfu. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa. Siapa yang merofakkan mubtada? Yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Istilah maknawi di sini bandingannya lafzi. Ada amil tapi amil yang tidak kelihatan, maknawi, hanya maknanya saja. Jadi mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Nah, sedangkan khobar rofa juga kita lihat qaimatun, qaimun, qaimani, alamat rofanya alif, qaimatani, qaimuna, alamat rofanya wawu. Khobar juga dirofakan, alamat rofanya masing-masing di situ. Siapa yang merofakan khobar? Yang merofakan khobar adalah mubtada. Jadi kalau khobar dirofakan oleh mubtada, mubtada dirofakan oleh amil maknawi ibtida istilahnya. Bandingkan dengan pembahasan kemarin, fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Siapa yang merofakan fa'il? Fi'il. Yang merofakan fa'il adalah fi'il. Yang merofakan ini yang disebut dengan amil. Jadi amil selalu terletak sebelumnya. Karena ya tadi saya sampaikan di awal, koma zaidun kalau dibalik, zaidun koma, maka susunannya zaidun udah bukan fa'il lagi. Karena fa'il selalu terletak setelah fi'il, yaitu sebagai amilnya, si fi'il ini sebagai amilnya. Jadi yang merupakan fa'il adalah fi'ilnya, yang merupakan khobar adalah mubtada, sedangkan yang merupakan mubtada itu adalah amil maknawi tidak. Kita lihat dua-duanya ini, dua-duanya mubtada khobar tambah satu lagi kemarin fa'il. Ini isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa ini pokok dalam sebuah kalimat atau kalam. Inilah yang disebut dengan predikat atau disebut dengan subjek. Jadi subjek dan predikat itu pokok rofa, harus rofa ya. Harus rofa. Mubtada harus rofa, fa'il harus rofa, terutama subjek. Subjek itu harus rofa. Nah, dari sini baru kita masuk ke pembahasan macam-macam mubtada. Mubtada ada yang rupanya seperti ini. Ada yang bentuknya berupa isim zahir, Zaid, Hindun, atau Fatimah, atau Muhammad, atau Ruslan dan lain sebagainya. Ini namanya mubtada isim zahir. Ada mubtada isim dhamir, jumlahnya 12 sesuai dengan dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, humna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Kenapa di jurumnya disebutkan cuma 12? Karena memang ada yang diulang 2 kali. Antuma ada 2 kali. Kemudian huma ada 2 kali. Makanya dikurangin. Di situ di jurumnya cuma disebutkan humanya sekali, antumanya sekali, jadi jumlahnya 12. Contoh, dia berdiri, huwa qaimun. Namanya mubtada dhamir. Kalau ini Zaidun mubtada zahir. Lagi misalnya hum, mereka qaimuna. Hum namanya mubtada dhamir. Anti, engkau perempuan, ya Fatimah, anti qaimatun, engkau berdiri. Nah, qaimatun namanya mubtada dhamir. Mubtada ada 2 macam, ada mubtada berupa isim zahir, mubtada zahir, ada berupa mubtada berupa isim dhamir. Mubtada berupa isim dhamir. Nah, lalu setelah kita mengetahui macam-macam mubtada, macam-macam khobar yang sudah kita bahas di sini, ini pembahasan khobar di sini mulainya ini adalah khobar. Ini khobarnya adalah khobar mufrad. Mufrad di sini artinya hanya satu kata. Kalau kita perhatikan, qaimani, qaimun, qaimatun satu kata. Ada khobar yang ghair mufrad, dia sudah tersusun, bukan satu kata tapi sudah tersusun dari beberapa kata. Namanya khobar ghair mufrad. Nah, kalau ini semua namanya khobar. Ini khobar mufrad nih semuanya. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Mubtada ada 2 macam. Ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir.
Khobar ada khobar mufrad, ini semua khobar mufrad. Nah, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad itu ada 3 macam. Ini khobar ghair mufrad. Ini ada 3 macam. Yang pertama jar majrur. Yang kedua 4 ya, kalau sudah ada 4 ya. Jumlah nanti dirinci jadi 2. Jar majrur. Yang kedua dhorof. Yang ketiga fi'il fa'il. Yang keempat mubtada khobar. Jadi khobar tapi berupa mubtada khobarnya berupa mubtada khobar lagi. Kalau contohnya kan biasa, Zaid berdiri, biasa itu. Beberapa orang Zaid berdiri. Tapi kadang ada kalimat Zaid berada di dalam rumah. Berada di dalam rumah itu sudah tersusun. Atau Zaid sendalnya hilang. Sendalnya hilang itu adalah khobar juga, tapi khobar yang sudah ghair mufrad. Zaid di bawah, Zaid di kolong langit. Di kolong langit itu sudah jadi khobar, tapi khobar tersusun. Tidak seperti khobar berdiri ini, waiman. Nah, kita lihat contohnya. Ada khobar yang modelnya seperti ini. Sama contohnya Zaid juga misalnya. Zaidun fiddari. Zaid ada di dalam klaster. Dari itu daerah. Jadi udah kumpulan rumah-rumah namanya dar. Zaidun fiddari. Khobarnya ini namanya khobar berupa ghair mufrad, yaitu jar majrur. Ada yang berupa zorof. Misalnya Zaidun amamaka. Zaidun atau amamal masjid. Zaidun di depan masjid. Khobarnya berupa zorof. Sudah tersusun 2 kata, amama dan masjid. Yang tadi fi dan ada. Ada khobar ghair mufrad berupa fi'il fa'il. Zaidun misalnya. Zaidun mata abuhu. Nah, Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Nih khobarnya. Khobarnya tersusun dari kata mata abuhu. Mata abuhu ini adalah fi'il fa'il. Zaidun Zaid itu mata mati. Siapa abuhu? Bapaknya Zaid. Zaid bapaknya mati. Jadi bapaknya mati ini adalah khobar, tapi khobarnya khobar ghair mufrad sudah tersusun. Kan dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Tidak singkat, kadang-kadang ya kadang ada yang singkat juga. Kopi hitam begitu juga ada. Tapi juga ada juga kopi hilang rasanya. Nah, hilang rasanya kan udah itu, udah susunan. Kopi mahal harganya. Mahal harganya sudah merupakan khobar, tapi khobar yang tersusun. Begitu juga dalam bahasa Arab, ini khobar ada yang seperti itu tersusun Zaidun mata abu. Ada yang tersusunnya khobar berupa mubtada khobar lagi. Misalnya Zaidun. Kalau di situ contohnya jariyatuhu dahibatun. Nah, saya buat Zaidun ibnatuhu misalnya. Zaidun ibnatuhu maridotun misalnya. Zaid mubtada. Khobarnya mana? Ini khobarnya berupa mubtada khobar lagi. Zaid itu ibnatuhu, anak perempuannya Zaid itu maridotun sakit. Zaid anak perempuan yang sakit. Nah, khobar ada yang berupa mufrad seperti ini, ada yang tidak mufrad, yaitu berupa 4 macam susunan ini: jar majrur, dzaraf, atau fi'il fa'il, atau mubtada khobar. Ini macam-macam khobar. Nah, kalau sudah mubtada khobar sudah tersusun seperti itu, kadangkala mubtada khobar di depannya dia kemasukan amil lagi. Nah, berikut ini adalah amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar. Babul awamil dakhilati 'alal mubtada wal khabari. Ini adalah bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wahia, dan dia awamil itu kana, wa akhwatuha dan akhwatnya kana, wa inna dan inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya akhwat itu saudara-saudaranya inna, wa dhanna dan dhanna, wa akhwatuha dan saudaranya dhanna. Titik. Fa amma kana, adapun kana, wa akhwatuha dan saudaranya kana, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana itu tarfa'u merofakkan al isma akan isimnya, wa tansibu dan menasabkan al khabara akan khabarnya.
Wahia dan dia kana wa akhwatuha itu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan lafat-lafat yang tasrif atau yang berubah minha darinya, dari dama atau dari akhwat. Nahu kana wa yakunu, yakunu juga bisa, pokoknya yang bisa ditasrif kana yakunu, yakunu juga punya amal seperti itu, wakun dan kun. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Takulu kana zaidun qaiman, takulu engkau berkata kana zaidun qaiman, ada zaid itu qaiman berdiri. Walaisa amrun syakhison, dan bukanlah si amar itu syakhison orang sendiri. Wa ma asbaha dzalika, wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu atau contoh-contoh yang menyerupai contoh tadi. Wa amma inna, adapun inna wa akhwatiha, dan sedulur itu saudaranya inna, fa innaha, maka sesungguhnya inna itu tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabaro, dan merupakan khabarnya. Wa hiya inna wa anna, inna dan akhwatnya itu adalah inna wa anna, walakinna dan lakinna, wa ka'anna dan ka'anna, wa laita dan laita, wa la'alla dan la'alla. Taqulu inna zaidan qaimun, engkau berkata inna zaidan qaimun, sungguhnya zaid itu qaimun berdiri. Wa laita amron, dan barangkali amar syakhisun itu seseorang. Wa makna titik, wa makna inna wa anna, dan maknanya inna dan anna itu ditaukidi untuk menguatkan. Walakinna dan lakinna itu lil istidraki, untuk istidrak. Istidrak itu melanjutkan ucapan. Wa ka'anna dan ka'anna litashbihi, untuk tashbih. Walaita dan laita litamanni, untuk tamanni. Tamanni itu ngimpi, ngelamun, jadi satu harapan yang enggak mungkin. Wala'alla dan la'alla litaraji, itu untuk taraji, pengharapan yang masih mungkin. Wa tawaqqu'i, dan tawaqqu'u. Wa ma donantu wa akhwatuha, adapun donantu wa akhwatuha fa innaha, maka sesungguhnya donantu wa akhwatuha itu tansibul mubtada'ah, menasabkan mubtada' wal khabar dan khabar, ala annahuma, bahwasannya keduanya mubtada' khabar itu maf'ulani laha, sebagai maf'ul dari donantu. Maf'ulani, dua maf'ul laha dari donantu. Wahia, donantu itu apa saja? Donantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu, engkau berkata donantu zaidan muntaliqan, donantu aku menduga zaidan zaid, muntaliqan orang yang pergi. Wa khiltul hilala laihan, dan aku menduga al hilala hilal, bulan tanggal 1 itu laihilan, terbit. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupainya. Amil-amil yang masuk kepada mubtada khabar. Kita udah tahu mubtada khabar seperti ini. Ini mubtada khabar. Ini mubtada khabar bisa kemasukan amil. Ada 3 macam amil. Ini disebut dengan amil nawasih. Nawasih itu artinya amil yang merusak susunan mubtada atau merusak i'rabnya mubtada khabar. Ada kana dan saudara-saudaranya, ada inna, dan ada donna. Donna ini nanti supaya gampang langsung dikasih fa'il oleh mu'alif tadi, donatu. Artinya menduga, don. Kan ada suzon gitu ya. Suzon itu maksudnya dugaan buruk atau sangkaan buruk, donatu. Ini karena bisa berubah. Karena itu amalnya tarfaul isma wa tansibul khabar. Karena itu merupakan isimnya dan menasabkan khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Contoh mubtada khabar zaidun qaimun, ini jika di depannya ada kana, maka tarfaul isma, isimnya ini mubtada jadi isimnya kana. Tetap tarfaul isma, tetap rafa. Kana zaidun. Bukan zaidun qaimun lagi, tapi kana zaidun qaiman jadi. Nah, lihat perubahannya. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Kana itu merupakan isimnya kana dan menasabkan khobarnya. Yang tadinya kalau jadi khobar mubtada dia rafa, tapi kalau jadi khobar kana dia jadi nasab. Kana zaidun qaiman. Contoh yang lain misalnya, kana zaidani tetap rafa, qaimaini jadi nasab. Nasabnya pakai ya. Kana til hindani qaimataini,
kanatil ini. Kemudian kana zaiduna qaimina, kanatil hindatu qaimatin, jadi nasab. Kanat hindun qaimatan, tarfa'ul isma, isimnya rafa, wa tansibul khobar, khobarnya nasab. Ini akan kelihatan kalau mubtada khobar yang khobarnya berupa mufrad. Kalau khobarnya berupa ghair mufrad seperti ini nggak kelihatan nanti, nggak kelihatan perubahan nasabnya. Nah ini ambil yang pertama, ambil nawasi yang pertama yaitu kana. Yang berikutnya ada inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Susunan zaidun qaimun, kalau depannya ada inna, maka amalnya inna kebalikannya kana. Kalau kana merofakkan isim, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim, merofakkan khobar. Jadi bunyinya zaidun qaimun, jadinya inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya inna nasab, khobarnya rofa, wa tarfa'ul khobar. Karenanya di dalam syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau nggak pakai anna, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, muhammadun kalau nggak pakai inna. Tapi kalau pakai inna atau anna, jadi anna muhammadan rasulullah, muhammadan rasulullah. Ini yang dimaksud dengan isimnya inna jadi nasab. Nah kita masuk ke contoh lain misalnya. Az-zaidani qaimani, ada innanya. Inna zaidaini nasab. Alamat nasabnya ya. Inna zaidaini qaimani. Al-hindani qaimatani. Innal hindaini qaimatani. Az-zaiduna qaimuna. Inna zaidina qaimuna. Al-muslimuna, misalnya al-muslimuna musalluna, orang-orang Islam pada sholat. Kalau pakai inna, jadi innal, bukan muslimuna lagi, innal muslimina musalluna. Tapi kalau pakai kana dibalik, bukan muslimuna, bukan muslimina jadi muslimuna, kanal muslimuna musallina, jadi yang gitu. Yang perbandingan nih misalnya, ada contoh yang jamak nih. Al-muslimuna mukhlisuna, saya buat mukhlisuna deh. Orang-orang Islam itu mukhlisuna, ikhlas. Kalau pakai kana, kanal muslimuna, isimnya rofa, khobarnya nasab. Kanal muslimuna mukhlisina, ini nasab, alamat nasabnya dia. Tapi kalau pakai inna, muslimnya yang nasab. Innal muslimina, mukhlisnya tetap rofa, mukhlisuna pakai waw. Itu buat perbandingannya. Innal muslimina mukhlisuna. Satu lagi ambil nawasih yaitu donantu dia menasabkan sekaligus mubtada khobar. Jadi mubtada khobar sekaligus dua-duanya jadi nasab. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, kalau kana yang jadi nasab khobarnya, kalau inna yang jadi nasab isimnya. Tapi kalau donna dua-duanya isimnya zonna dan dua-duanya mubtada khobar ini jadi nasab. Nah nanti dua-duanya bukan jadi isim atau bukan jadi khobar, tapi jadi maf'ulnya zonna. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Donantu, aku menduga Zaidan qaiman. Ini yang itu. Asalnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian ada zonna. Zonantu, aku menduga Zaidan qaiman. Zaidan jadi maf'ul pertama, qaiman jadi maf'ul kedua. Kadang-kala maf'ul atau objek kan ada dua kadang-kala. Ada yang seperti ini. Aku menduga Zaid berdiri. Zaid berdiri itu Zaidnya maf'ul, berdirinya juga maf'ul. Ada juga yang bukan dari amil nawasih tapi punya dua maf'ul. Seperti a'ta, ngasih atau memberi. Aku memberikan Lutfi Rio. Aku memberikan kan fi'il fa'il tuh.
Lutfi maf'ul, kriuk maf'ul. Aku memberikan lutfi kriuk. Maka lutfi jadi maf'ul pertama, kriuk jadi maf'ul kedua. Karena dua-duanya sama-sama objek. Bedanya lutfi ini objek pertama yang menerima, kriuk objek kedua yang diserahkan. Nah, ada fiil-fiil yang memang punya dua maf'ul. Donna termasuk itu. Termasuk fiil-fiil yang punya dua maf'ul dan dia masuknya kepada mubtada. Mubtada ini i'rabnya bisa berubah. Donantu Zaidan qa'iman. Lagi misalnya, dua orang Zaid berdiri, Az-Zaidani qa'imani. Kemudian aku menduga dua orang Zaid berdiri. Donantu Az-Zaidaini qa'imaini. Al-muslimuna mukhlisuna. Orang-orang Islam, orang-orang ikhlas. Donantu al-muslimina mukhlisina. Al-hindatu qa'imatun. Beberapa orang Hindun berdiri. Donantul hindati qaimatin. Semuanya nasab. Nasabnya jamak muannats salim pakai kasrah. Itu amil nawasih yang 3. Jadi amil nawasih atau amil yang merusak susunan mubtada khobar itu ada 3. Kana wa akhwatuha, kemudian inna wa akhwatuha, kemudian donna wa akhwatuha. Babun na'ti wallahu a'lam bishawab.